Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajanul Mahmudi. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Teknologi Kebumian, program studi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan dengan rinci mengenai pasang surut air laut. Pasang surut air laut merupakan peristiwa pergerakan permukaan air laut secara berkala yang disebabkan oleh kombinasi dari gaya gravitasi dan gaya tarik menarik antar laut atau bumi, matahari, bulan. Sekedar informasi bahwa naik turunnya air laut tanpa perpindahan massa disebut dengan gelombang. Jadi pasang surut ini termasuk gelombang, bukan arus. Kalau arus perpindahan massa air. Ya. Nah, di sini saya telah menyinggung sedikit tentang uraian pengertian dari pasang surut itu. Bahwa penyebab pasang surut air laut adalah gravitasi. Gravitasinya itu bisa disebabkan oleh gaya gravitasi matahari, bulan, dan rotasi bumi. Namun pasang naik dan air laut surut yang ada di bumi dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Oke. Lalu bagaimana proses terjadinya pasang surut air laut? Itu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya pasang surut air laut. Peristiwa pasang surut air laut terjadi karena beberapa faktor. Faktor utamanya disebabkan pasang naik dan surutnya air laut adalah gaya gravitasi bulan terhadap bumi dan rotasi bumi. Ketika sisi bumi yang paling dekat dengan bulan mengalami tarikan gravitasi bulan yang kuat, maka akan menyebabkan air laut itu naik. Ya, ini merupakan proses air pasang. Di sisi bumi lain yang jauh dari bulan, gaya rotasi bumi akan lebih kuat dibandingkan dengan tarikan gravitasi bulan. Nah, gaya rotasi bumi menyebabkan air menumpuk ketika mencoba menahannya. Ketika air menumpuk, itulah terjadi air pasang. Lalu bagaimana sih proses terjadinya surut? Peristiwa ini terjadi pada belahan bumi yang lain, yang dimana gaya gravitasi bulannya itu kecil. Misalnya pada saat mengalami bulan purnama atau bulan baru. Maksud saya pada saat tidak mengalami bulan purnama dan bulan baru. Di belahan bumi lain. Lanjut pada jenis-jenis pasang surut air laut. Mohon maaf, tadi terjadi sedikit kendala device yang saya gunakan
gangguan. Oke, langsung saja pada materi yang sudah pada materi jenis-jenis pasang surut air laut, di mana jenis-jenis pasang surut air laut itu terbagi menjadi dua, pasang purnama dan pasang berbani. Pasang purnama ialah spring tides, istilahnya itu spring tides, terjadi pada waktu bulan memasuki fase bulan purnama dan bulan baru. Fenomena ini terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan terletak sejajar atau membentuk sudut 180 derajat. Fenomena spring tides atau pasang surut purnama ini ditandai oleh terjadinya pasang naik yang sangat tinggi. Namun ketika surut ia akan sangat rendah. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena posisi antara matahari, bumi, dan bulan sejajar, sehingga gaya tarik menarik tinggi. Seperti yang saya uraikan pada penjelasan tadi, di mana belahan bumi A menarik, maka akan ada belahan bumi yang lainnya yang airnya ketarik. Karena tarikannya besar, maka pasangnya juga itu besar, surutnya juga besar. Oke, langsung pada pasang berbani. Di sini pasang berbani atau biasa disebut dengan mid-tides terjadi saat bulan berada pada fase akhir dan paruh awal. Pasang ini terjadi ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada saling tegak lurus. Itu sekitaran 90 derajat. Pada fenomena ini terjadi pasang naik yang rendah. Sebaliknya pasang surut akan tinggi. Sebenarnya kalau air lagi naik itu tidak begitu naik, cuman naik sedikit. Sedangkan ketika air lagi surutnya tinggi, tapi tidak surut pada pasang purnama. Maksudnya tidak sama dengan pasang purnama. Selain kedua jenis yang saya jelaskan, ada juga jenis-jenis pasang surut air laut yang diklasifikasikan berdasarkan frekuensinya. Jenis tersebut antara lain pasang surut urnal, pasang surut semi-diurnal, diurnal, dan pasang surut campuran. Perbedaan utama yang perlu kalian ketahui antara pasang surut diurnal dan semi-diurnal terletak pada periode gelombang. Pada pasang surut diurnal terjadi sebanyak 1 kali pasang naik dan 1 kali pasang surut dalam 24 jam. Sedangkan pasang surut semi-diurnal memiliki dua periode pasang naik dan 2 kali pasang surut dalam 24 jam. Jadi interval antara pasang naik dan pasang surut terjadi sekitaran 12 jam 25 menit. Selain dalam
naik pasang surutnya air laut di sini memiliki manfaat. Eh, Kalian pernah mendengar kalau nelayan itu berangkat petang, pulang pagi? Di situ para nelayan itu memanfaatkan pasang surut air laut dengan menentukan waktu yang tepat kapan terjadinya air pasang dan air surut, maka akan memudahkan nelayan untuk berlayar dan menangkap ikan. Sekian mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan, salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Saya Fajri Muhammadi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.